Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, baru saja kami dalam suatu perjalanan mendampingi laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun di Jawa Timur dalam rangka mempersiapkan akreditasi sebagai laboratorium lingkungan berbasis ISO 17025 dan berdasarkan kebijakan Permen Peraturan Menteri LHK. Nah, teman-teman laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun mempersiapkan sistem mutu 2 tadi, yaitu sebagai laboratorium lingkungan dengan ada tambahan berdasarkan peraturan Menteri LHK, yaitu tentang sampling, kemudian tentang pengelolaan limbah laboratorium, dan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping tentu saja mereka harus kompeten di bidang persyaratan konsensus ISO 17025 yang meliputi 5 persyaratan, yaitu persyaratan general klausul 4, kemudian persyaratan struktural klausul 5, persyaratan sumber daya klausul 6, persyaratan proses klausul 7, dan persyaratan manajemen klausul 8. Nah, di samping mereka kompeten tentang konsensus ISO 17025 yang kami sebutkan tadi, tentu saja mereka sebagai laboratorium lingkungan harus kompeten juga di dalam 3 hal yang telah kami sebutkan tadi, yaitu kompeten di bidang sampling, kompeten di bidang pengelolaan limbah laboratorium, dan kompeten di bidang K3. Nah, khusus tentang sampling, Bapak Ibu sekalian, ada kebijakan bahwa laboratorium lingkungan diwajibkan untuk melakukan sampling jika sampelnya itu merupakan metrik lingkungan. Karena itu kompetensi PPC atau petugas pengambil contoh untuk metrik lingkungan menjadi sangat penting untuk kita siapkan. Nah, itu gambaran singkat persiapan teman-teman lab lingkungan DLH Kabupaten Madiun. Nah, di dalam diskusi selama 2 hari mendampingi teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting di dalam persiapan akreditasi. Yang pertama, mungkin catatan-catatan ini bisa dijadikan semacam contoh bagi teman-teman lain yang sedang mempersiapkan, yang juga sedang mempersiapkan laboratorium lingkungan. Yang pertama adalah mempersiapkan sarana pelayanan pelanggan. Di dalam sarana pelayanan pelanggan tentu saja secara umum ada meja kursi, ada komputer, kemudian sejumlah formulir, dan tidak kalah pentingnya juga di situ perlu ditampilkan informasi tentang alur pelayanan pelanggan atau alur pengelolaan sampel, sehingga pelanggan yang datang di bagian pelayanan pelanggan ini bisa memahami alur sampel yang berlangsung di laboratorium tersebut. Misalnya yang pertama adalah mengisi buku induk, kemudian mengisi formulir permintaan pengujian, kemudian mengisi surat tugas pengujian, kemudian menghilangkan identitas pelanggan dalam wadah sampel jika ada, kemudian memberikan kode sampel. Kemudian diteruskan yaitu penerbitan surat tugas pengujian. Kemudian teman-teman laboratorium melakukan pengujian, mengisi workbook, mengisi laporan hasil uji sementara, kemudian hasil uji sementara tersebut yang telah terisi diverifikasi oleh personil yang berwenang, misalnya manajer teknik atau penyelia. Selanjutnya jika sudah sesuai maka dilakukan pengetikan dari LHUS menjadi LHU. Selanjutnya diverifikasi ulang, kemudian ditandatangani oleh personel yang berkompeten. Bisa sebagai manajer teknik atau mungkin kepala laboratorium.
selanjutnya diserahkan kepada pelanggan, disertai dengan berita acara penyerahan LHU kepada pelanggan. Nah, ini alur yang perlu ditampilkan di sarana pelayanan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke laboratorium. Sarana pendukung lainnya adalah sarana penyimpanan sampel. Secara umum sarana penyimpanan sampel untuk metrik lingkungan, rekomendasi kami ada dua, yaitu sarana berupa kulkas sebelum dianalisa atau sebelum dianalisis, dan yang kedua adalah sampel sesudah dianalisis. Jadi kita perlukan dua kulkas. Saran kami dua kulkas yang pintunya transparan. Di situ ditulis sebelum pengujian sampel, kulkas pertama, dan kulkas kedua adalah sesudah pengujian sampel. Kemudian sarana penyimpanan sampel ini jika metrik lingkungan maka perlu dikontrol suhunya. Karena sesuai dengan standar nasional Indonesia, syarat sarana penyimpanan sampel suhunya adalah 4 ± 2 derajat Celcius. Berarti ada pada kisaran 2 sampai 6 derajat Celcius. Maka perlu dikontrol suhunya. Nah, kemudian sarana pendukung lainnya yang kami rekomendasikan kepada teman-teman lab lingkungan di Medium, yaitu sarana penyimpanan wadah sampel. Ini sangat penting karena kontrol wadah menjadi urgen pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Di situ terdapat istilah kontrol kontaminasi wadah, sehingga sarana atau fasilitas penyimpanan wadah ini menjadi urgen. Selanjutnya tidak kalah pentingnya juga kami rekomendasikan kepada teman-teman untuk adanya sarana penyimpanan bahan kimia. Tentu saja ruangan tertentu yang ada exhaust fan-nya, sehingga uap-uap toksik bisa disedot keluar. Nah, sarana penyimpanan bahan kimia ini kita bedakan dengan reagensia yang ada di standby di laboratorium di sekitar tempat kita bekerja, namanya reagensia. Sedangkan bahan kimia yang masih pekat ditempatkan secara terpisah. Selanjutnya sarana pendukung yang lain yang kami rekomendasikan adalah ruang timbang. Ruang timbang tentu saja yang memenuhi syarat anti getar, kemudian dikontrol suhu dan relatif humidity-nya, berarti di dalamnya terdapat alat pengontrol RH, relative humidity dan temperatur, namanya hygrometer. Tentu saja juga diperlukan dengan tambahan yaitu AC. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kita rekomendasikan kepada teman-teman laboratorium adalah sarana pendukung berupa air keran. Air keran sangat penting sehingga bagus jika di laboratorium lingkungan diperlukan tandon air sehingga air itu bisa tersedia secara kontinus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan laboratorium lingkungan tetapi harus ada proses pengelolaan limbah laboratorium. Jika ada IPAL lebih bagus, tetapi biasanya harganya cukup mahal untuk membangun IPAL, maka rekomendasi yang lain berdasarkan Permen LHK, yaitu teman-teman laboratorium di bawah koordinasi Kepala Dinas tentunya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerjasama, membuat MOU antara laboratorium atau Dinas LH dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3, tentu saja yang memenuhi persyaratan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam mempersiapkan laboratorium lingkungan, kompetensi PPC sangat-sangat penting, yaitu bertugas mengambil contoh uji. Kenapa? Karena kami sampaikan kepada teman-teman bahwa metrik lingkungan mempunyai beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama, dia berukuran mikro, kecil, satuannya bisa miligram per liter ppm, atau bisa mikrogram per liter ppb, atau bahkan nanogram per liter ppt. Nah, hal ini perlu mendapat perhatian khusus yang berkaitan dengan karakteristik environmental sample yang pertama. Karakteristik yang kedua tentang metrik lingkungan adalah bersifat dinamis, gampang mengalami perubahan.
baik itu perubahan fisika atau perubahan kimia atau perubahan mikrobiologi. Karena itu proses penanganan sampel lingkungan menjadi urgen untuk benar-benar diperhatikan. Karakteristik yang tiga environmental sample adalah jangkauannya luas. Dia bisa menyebar kemana-mana, baik karena faktor angin, arah angin, kecepatan angin, atau mungkin faktor kecepatan aliran air kalau itu air limbah. Karakteristik yang keempat adalah dampaknya bisa antar generasi. Nah, inilah pentingnya kami sampaikan kepada teman-teman laboratorium lingkungan bahwa teman-teman PPC, petugas mengambil contoh, harus benar-benar kompeten di dalam proses pengambilan sampel lingkungan, karena ada kebijakan bahwa kita wajib melakukan pengambilan sampel untuk metrik lingkungan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, sedikit informasi tentang persiapan teman-teman laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun di Jawa Timur. Kalau kita review sedikit, yang pertama adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Kemudian mempersiapkan kompetensi personil, baik di bidang pengambilan contoh uji maupun di bidang pengujian. Dan pengujian ini menjadi urgen sebab ada analogi mengatakan bahwa kompetensi personil laboratorium yang berkaitan dengan pengujian beberapa parameter berbanding lurus dengan frekuensi pengujian, sehingga menjadi urgen teman-teman harus melakukan pengujian sampel secara berulang. Nah, pertanyaan fundamentalnya bagaimana kalau belum ada pelanggan? Kita bisa menyarankan melakukan sampel kontrol secara periodik, teman-teman melakukan sampling, metrik lingkungan tentunya, kemudian melakukan pengujian. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 yang berkaitan dengan persiapan akreditasi sebagai lab, sebagai laboratorium lingkungan. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.